Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini video ini akan membahas tentang bagaimana kebutuhan ibu hamil dan menyusui ya. Dan setelah mempelajari ini, saya berharap kalian dapat memahami peran zat gizi pada setiap usia pada saat ibu hamil maupun menyusui. Sebelum kita membahas zat gizi, maka ada baiknya kita mengenal bahwa kehamilan normal itu berlangsung sekitar 38-40 hari ya. Dihitung dengan hari maka sekitar 266 hari atau 38 minggu. Nah, seorang wanita bisa dipastikan hamil jika dia dapat memeriksakan diri dan ada tanda, misalnya berhenti haid selama 2-4 minggu, mendengar detak jantung janin ya. Kemudian bisa juga di USG, bisa juga meraba bentuk janin, bisa juga dengan menguji hormon ya. Jadi kalau mau mengetes hamil tidak hanya menggunakan tes pad aja ya, kita bisa mengujinya juga dengan uji HCG di laboratorium, sehingga ketika di awal itu menggunakan tes pad tidak kelihatan, dia bisa mendeteksinya dengan menggunakan uji HCG. Sebagai organ endokrin, plasenta menghasilkan juga hormon yang penting untuk menyambungkan kehamilan. Hormon tersebut namanya estrogen progesteron (HCG). Peningkatan produksi HCG estrogen berpengaruh besar terhadap pembesaran uterus, mamai ya, mamai, payudara ya, organ genital, retensi cairan yang menyebabkan pertambahan natrium. Jadi dalam kondisi hamil seseorang akan bertambah juga natriumnya, kemudian juga bertambah juga lemak dan faktor pembuahan darah. Relaksasi penurunan produksi asam klorida juga meningkat. Jadi biasanya di awal-awal kehamilan banyak sekali rasa mual karena itu tadi, bahwa produksi HCl juga meningkat. Progesteron memacu pertumbuhan endometrium ya, atau tempatnya bayi, penumbukan lemak ibu, peningkatan retensi natrium ya, dan pelemasan jaringan otot, mengakibatkan penurunan kelenturan dari rahim, gerak lambung dan juga otot. Kelenjar endokrin juga menunjukkan perubahan. Kelenjar tiroid juga sedikit membesar dan metabolisme basal meningkat, sehingga peningkatan konsumsi oksigen juga bertambah. Maka ketika hamil banyak sekali ibu-ibu hamil itu cepat capai karena apa? Karena ini tadi konsumsi oksigennya mulai meningkat lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia cepat sekali terenyah. Dan kelenjar paratiroid juga membesar yang menyebabkan dia membutuhkan vitamin D yang lebih banyak. Kita akan pelajari bagaimana kebutuhan gizi ibu hamil ya agar optimal. Pada saat trimester 2 ada penambahan energi yang harus diberikan kepada ibu hamil tersebut di semester 2 ya, yaitu pada penambahan volume darah. Nah, karena pertumbuhan uterus dan juga payudara serta penumpukan lemak. Nah, makanya ibu hamil itu memerlukan zat besi yang lebih tinggi karena ini tadi ada pembekalan jaringan. Sepanjang trimester 3, energi juga bertambah dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan juga plasenta. Sehingga di awal kehamilan semester 1, 2, semester 3 itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Pada zat gizi tertentu maka dia harus ditambahkan. Seperti pada semester 1 tadi dia memerlukan vitamin D yang lebih banyak. Di semester 2 dia memerlukan zat besi yang lebih banyak, dan di semester 3 memerlukan konsumsi energi yang lebih banyak. Pengaruh gizi terhadap kesehatan dan daya tubuh bagi ibu, yaitu ketika waktu hamil dia sangat berpengaruh ya terhadap hasil konsepsi. Sedangkan pada bayi itu mempengaruhi status gizi janin yang dilahirkan, dengan apakah malnutrisi atau enggak itu tergantung kepada pada saat dia hamil di dalam perut ibu. Selesai minggu pertama kehamilan cenderung akan melahirkan bayi yang menderita kerusakan otak. Jadi apabila di minggu awal atau trimester awal ibu itu kekurangan gizi, maka berakibat ada kerusakan otak dan sumsum tulang. Sistem saraf sangat peka.
Jadi ketika ibu menderita malnutrisi sepanjang minggu terakhir, maka dia juga akan bisa melahirkan bayi yang memiliki berat badan lebih rendah dari bayi yang lain. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi? Yang pertama adalah keadaan sosial dan ekonomi ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang ekonominya rendah, dia tidak mempedulikan tentang zat gizi. Nah, ini akan berpengaruh sekali terhadap janinnya. Keadaan kesehatan gizi ibu juga berpengaruh. Misalnya ibu itu punya sakit hipertensi dan itu sangat berbahaya karena ibu hamil itu sendirinya yang biasanya tidak punya hipertensi, dia bisa memiliki hipertensi pada saat hamil, dan itu akan cenderung mempengaruhi kesehatan baik ibu dan juga janin. Jarak kelahiran ya juga mempengaruhi ya. Jadi kalau dia terlalu dekat juga mempengaruhi, karena ketika anak itu menyusui ya, kemudian ibunya hamil, itu akan harus berbagi gizi ya pada anak yang dalam perutnya. Sedangkan anak yang di luar juga masih membutuhkan gizi. Maka jarak kelahiran itu minimal 2 tahun misalnya. Kemudian paritas. Paritas itu adalah jumlah yang dia lahirkan. Jadi ibu hamil dengan status gizi yang bagaimana itu bisa dipengaruhi oleh berapa kali dia melahirkan. Kalau dia sering melahirkan, biasanya juga gizinya juga akan berkurang. Usia kehamilan pertama juga sangat mempengaruhi status gizi, karena pada saat hamil pertama itu biasanya dia memiliki kejadian seperti morning sickness ya, atau susahnya makan ya, karena adanya peningkatan lambung sehingga dia bisa menjadi mual-mual gitu ya, dan akhirnya dia makan itu milih-milih atau bahkan tidak makan sama sekali, atau bahkan bed rest harus sampai dengan diinfus. Sedangkan status gizi pada saat melahirkan juga dipengaruhi juga oleh keadaan sosial ekonomi, derajat pekerjaan, asupan pangan, dan apakah pernah terjangkit infeksi atau tidak. Jadi memang semuanya harus amati. Kalau di dunia medis nih, kita harus serahkan ini kepada dokternya bahwa apa-apa saja yang tidak boleh dikonsumsi setelah hamil. Status gizi ibu hamil yang melahirkan akan mempengaruhi gizi janin ya. Makanan bumil sebaiknya disesuaikan dengan keluhan pada trimester pertama, karena nafsu makannya berkurang dan rasa mual muntah ya, sebaiknya diberikan makanan kering, tinggi karbo, buah-buahan gitu. Dan kemudian di trimester 3 mulai kalorinya harus ditambahkan karena babynya mulai meningkat. Nah, penambahannya adalah seperti ini ya. Ada tabel penambahan berat badan selama hamil. BMI ya, basal ini adalah jumlah basal ya. Kemudian total tambahan BB ini ya, ketika dia kurus biasanya penambahannya hanya sampai 12 sampai 18 kilo. Pada trimester pertama ada penambahan sekitar 2 kilo. Pada trimester 2 dan 3 itu setiap bulannya akan bertambah sekitar setengah kilo gitu. Dan ini adalah IMT dari ibu tersebut sebelum hamil, di awal hamil. Jadi dia akan bertambah berat badannya ya. Jadi ketika si ibu itu sudah masuk ke obesitas, maka ketika hamil dia akan meningkat juga lebih tinggi. Nah, semakin dia besar, maka semakin kecil penambahannya waktu hamil. Tambahan energi yang dibutuhkan ibu hamil dewasa dengan status gizi baik serta aktivitasnya ringan, maka tidak diperlukan energi tambahan. Tetapi ketika trimester 2 ada penambahan. Jadi kalau kita membuat rancangan menu dengan kalori, maka untuk ibu hamil trimester 2 dibutuhkan sekitar 300 kalori ya. Dan juga pada trimester 3 juga dibutuhkan sekitar 450 kalori per hari. Secara umum, kebutuhan zat gizi selama hamil meliputi kalori seperti untuk bumil membutuhkan tambahan energi, untuk juga cadangan ya, janin, plasenta, jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Pada trimester 2 dan 3 kebutuhannya juga akan meningkat.
300 kalori per hari ya dibandingkan saat tidak hamil. Nah, pada akhir kehamilan dia membutuhkan 80.000 kalori lebih banyak dari kalori sebelum hamil. Proteinnya antara 60 gram ya. Wanita hamil butuh sekitar 10 sampai 15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Nah, hal tersebut dibutuhkan untuk membuat jaringan baru maupun plasenta dan janin. Energi atau penambahan yang lain adalah seperti vitamin B1, B2, niacin, dan asam pantotenat. Vitamin B6, B12 juga diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah. Ya. Jadi ibu hamil itu akan meningkat energinya, kebutuhan energinya pada trimester pertama itu memang belum, biasanya susah makan. Tapi pada trimester kedua ya, trimester kedua berarti minggu ke 4, 5, 6 maka dia ditambahkan 350 kalori per hari loh. Per hari ya. Kemudian pada semester 3 dia membutuhkan sekitar 450 kalori per hari. Proteinnya juga bertambah 25, vitamin A-nya juga bertambah, vitamin D juga bertambah, vitamin E juga bertambah, vitamin K juga. Jadi makanya ibu hamil itu kalau di dokter kandungan dia pasti akan diberikan tambahan berbagai macam vitamin ya. Dan semua ini termasuk ada fosfat, kalsium, magnesium, zat besi, iodin, semua diberikan untuk ibu hamil karena kebutuhannya semakin meningkat. Nah, dibandingkan dengan kebutuhan ibu normal, kebutuhan energi dan protein ibu hamil saat usia remaja juga akan meningkat ya. Untuk ibu hamil di mana berat badan prahamil termasuk obes, maka kebutuhan energinya akan semakin sedikit. Tadi kita lihat ya bagaimana tabelnya tadi bahwa semakin ibunya sudah obesitas sebelum hamil, ketika dia hamil maka dia hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Kemudian gangguan untuk ibu hamil seperti anemia, kemudian kekurangan asam folat yang menyebabkan anemia itu akan membawa kelainan pada bayi. Jadi ataupun bahkan keguguran ya. Menu makanan sehari-hari pada dasarnya sebenarnya tidak berbeda, namun porsinya akan lebih banyak. Kalau biasanya porsinya hanya 5 porsi atau 4 porsi, maka ketika hamil dia bisa menjadi 6 porsi seperti ini. Kemudian ada sayurannya 3 porsi, buah 4 porsi gitu. Kebutuhan energi ini dapat dicari dengan metode Benedict ya. Waktu awal semester kita bisa mengetahui bagaimana menghitung kalori ya, masih ingat. Nah, ketika hamil dia tinggal ditambahkan dengan sesuai usia kehamilan. Oke. Kemudian di sini juga mengatakan ya produk olahan makanan seperti susu, bawang bombay ini juga menambahkan ya, kebutuhan nutrisi, energi untuk memproduksi ASI juga ya. Ibu menyusui juga harus menambahkan energinya di setiap hari sebesar 330 kilokalori pada saat 6 bulan pertama dan 400 kilokalori pada 6 bulan kedua. Jadi sebelum 1 tahun itu ibunya memang harus banyak makan. Kalau biasanya misalnya sesuai kalori kebutuhannya ketika dia normal itu jumlahnya 1.500, maka ketika dia menyusui maka 1.500 tadi ditambah dengan 330 kilokalori. Dan ketika si anak itu sudah melebihi 6 bulan, maka ada tambahan yaitu 400 kilokalori. Kemudian 100 sampai 150 dari lemak cadangan ibu sendiri karena lemak tubuh dipakai BB karena setelah dia melahirkan itu biasanya BB-nya mulai menurun setengah sampai 1 kilo per bulan. Maka dia memerlukan tambahan protein 6 bulan pertama dan kedua adalah sebesar 25 per gram. Kalau untuk lemaknya dia menambahkan sekitar 30% energi. Kemudian kalau karbohidrat kira-kira ya sekitar 200 gram per hari. Kebutuhan vitamin ibu menyusui juga lebih besar dibanding waktu hamil. Kecuali vitamin D dan K ya. Ibu menyusui dengan kekurangan vitamin menyebabkan vitamin A juga berkurang. Kebutuhan mineral ibu menyusui lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil. Kecuali yaitu kalsium, fosfat, magnesium dan yang ini MO apa ya?
Selama belum mengalami menstruasi pasca melahirkan, kebutuhan zat besi ibu lebih sedikit ya dibanding waktu tidak hamil. Tapi kebutuhannya akan meningkat ketika dia juga menyusui. Jadi sebaiknya ibu minum 1 gelas per kali menyusui. Jadi sebelum menyusui dia harus minum air, Fe ya. Kemudian sebaiknya ibu menyusui tidak minum kopi karena kopi bisa masuk ke dalam ASI dan bayi jadi susah tidur. Apalagi merokok, obat-obatan, radiasi dan lain-lain. Nah, itulah kebutuhan yang dianjurkan ya untuk ibu hamil dan menyusui. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.